Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait RPS yang akan digunakan dalam satu semester ke depan terkait dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Nah, untuk mata kuliah pembelajaran tematik di sini merupakan rumpun mata kuliah pendidikan dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil ya, dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Nah, kemudian dosen pengembang RPS, jadi sesuai dengan dosen mata kuliah ya. Di sini ada Bu Karimatus Saidah, Pak Kuko Andriaka, dan saya sendiri Harisma Eka Putri. Nah, untuk saya di sini kebetulan mengajar kelas 2B dan kelas 2C seperti itu. Untuk capaian pembelajaran di sini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian deskripsi singkat untuk mata kuliah pembelajaran tematik di sini adalah mata kuliah ini mengkaji tentang konsep, model, prinsip, dan pengembangan pembelajaran tematik. Jadi dari deskripsi ini kita diawali dengan pengenalan konsep terkait dengan model keterpaduan atau pembelajaran tematik, kemudian model-model keterpaduan yaitu terkait dengan 10 model keterpaduan menurut Robin Fogarty, dan prinsip serta bagaimana cara mengembangkan pembelajaran tematik mulai dari analisis pembentukan tema sampai ke perangkat pembelajaran tematik. Kemudian di sini materinya ya sesuai dengan deskripsi di atas, yaitu mengenai konsep, model, prinsip, dan pengembangan pembelajaran tematik. Untuk pustaka atau rujukan di sini yang pertama ya online dengan judul 10 Ways to Integrated Curriculum. Nah, ini karya dari Robin Fogarty 1991. Di situ ada linknya. Kemudian yang kedua, tim pengembang PGSD ya. Kemudian pendukung di sini ada blogspot di situ terkait pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, buku yang berjudul How to Integrate the Curricula ya, bukunya Robin Fogarty, bisa diakses secara online atau secara hard file. Saya ada, mungkin ada yang berminat untuk fotokopi, tapi bukunya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang ketiga adalah buku Trianto yang berjudul Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik tahun 2009. Nah, itu mungkin kajian yang bisa digunakan dalam mata kuliah pembelajaran tematik. Untuk media pembelajaran di sini ada LCD, internet. Kita menyesuaikan ya karena pembelajaran saat ini masih blended learning, ada kalanya tatap muka, ada kalanya online. Nah, kalau misalnya tatap muka kita menggunakan LCD, kalau misalnya daring kita menggunakan internet ya, atau menggunakan fasilitas vClass, baik secara sinkron ataupun asinkron. Kemudian untuk pertemuan pertama ya, di sini kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kurikulum dan karakteristik pembelajaran tematik. Nah, materinya terkait dengan kontrak belajar yang nanti bisa dipelajari sendiri di tata tertib ya, ada di vClass. Kemudian konsep kurikulum dan karakteristik pembelajaran tematik sesuai dengan materi yang sudah saya unggah di pertemuan pertama. Nah, di sini metodenya diskusi dan ceramah. Karena kita menggunakan metode daring, maka diskusinya nanti bisa di forum diskusi yang sudah saya jelaskan ke PJM, dan juga ceramah yaitu penyampaian dengan menggunakan metode asinkron ya, dengan menggunakan link YouTube yang sudah saya siapkan ya, yang sudah saya rekam, nanti bisa dipelajari dari sana. Kemudian pengalamannya di sini mahasiswa mengutarakan pemahaman awal mereka tentang pembelajaran tematik yang mereka ketahui. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, untuk tekniknya di sini tertulis tidak dinilai, tapi ini memang karena dibuat tim ya, tetapi kalau untuk saya sendiri tetap akan saya rekam terkait dengan kehadiran
pengerjaan pretest, dan juga kegiatan diskusi seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kedua di sini sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami konsep model pembelajaran tematik interdisiplin. Nah, interdisiplin di sini yang dimaksud interdisiplin di sini adalah model pembelajaran tematik yaitu fragmented, connected, dan nested model. Nah, ini ya, jadi ada 3 model keterpaduan yang akan kita bahas di pertemuan kedua yang nanti akan dipresentasikan oleh 3 kelompok yang masing-masing kelompok di situ menjelaskan atau mempresentasikan model pembelajaran interdisiplin yang berbeda. Misalnya kelompok 1 fragmented, kelompok 2 connected, dan kelompok ketiga nested, seperti itu. Kemudian kegiatannya, mahasiswa dan dosen menyiapkan pertanyaan berkaitan dengan materi untuk didiskusikan oleh seluruh kelompok. Jadi ini untuk kegiatan tatap muka minggu depan, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan ketiga di sini sama, hanya saja untuk model keterpaduannya itu adalah antar disiplin ilmu yang terdiri dari model keterpaduan sequence, shared, dan web ya, atau web bacanya. Nah, ini sama ya, nanti dipresentasikan oleh 3 kelompok dengan model keterpaduan yang berbeda. Misalnya kelompok 4, karena tadi 3 sudah nested ya, kelompok 4 sequence, kelompok kelima shared, dan kelompok keenam adalah web. Dengan kegiatan pembelajaran yang sama dengan di pertemuan kedua. Kemudian pertemuan keempat di sini sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep model pembelajaran tematik antardisiplin. Nah, di mana kegiatannya juga sama, hanya saja di pertemuan keempat ini hanya 2 kelompok yang presentasi dengan 2 model keterpaduan yang berbeda, yaitu model traded dan integrate. Nah, seperti itu. Kemudian di pertemuan kelima juga sama kegiatan perkuliahannya, hanya saja di sini yang dibahas adalah model keterpaduan immersive dan network. Nah, jadi untuk kelompok 9 dan kelompok 10 ya, kelompok 9 immersive, kelompok 10 network. Kemudian di pertemuan ke-6 kita mulai masuk ke dalam perangkat pembelajaran yang dimana didahului dengan di sini mahasiswa mampu menjabarkan prinsip dan prosedur pengembangan tema. Nah, di sini siswa menentukan tema berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu mahasiswa membuat mind mapping bagaimana penentuan tema dalam buku guru. Nah, jadi di sini diawali dengan menentukan tema, ya. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, yang dimana nanti teknisnya akan saya jelaskan ke PJM ketika menjelang pertemuan ke-8. Kemudian untuk pertemuan ke-9 di sini mahasiswa mampu menyusun silabus pembelajaran tematik. Nah, jadi setelah membuat mind mapping terkait dengan pembelajaran tematik ya dari buku guru, di sini kegiatan pertemuan ke-9 adalah mengembangkan silabus pembelajaran tematik. Nah, di sini silabus dibuat secara individu ya. Kemudian yang ke-10, nah seperti biasa kalau kita membuat perangkat pembelajaran setelah silabus yang dibuat adalah ini ya, mahasiswa secara individu menyusun tema, menyusun indikator tujuan pembelajaran tematik, lalu perwakilan menyampaikan hasil kerjanya. Nah, jadi di pertemuan ke-10 di sini mahasiswa menentukan tema yang sebenarnya sudah dirancang di pertemuan ke-9, kemudian dilanjutkan dengan menyusun atau menentukan indikator dan menentukan tujuan pembelajaran dari indikator yang sudah ditentukan di awal tadi. Nah, ini nanti akan secara acak saya minta untuk presentasi individu. Jadi semuanya harus siap di pertemuan ke-10 sesuai dengan kegiatan pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11 ya, kalau tema, indikator, tujuan sudah ditentukan di pertemuan ke-10, maka kita lanjut untuk kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran ya, yang didahului dengan pemilihan strategi, media, sumber belajar, serta menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ya seperti ketika kita
membuat perangkat pembelajaran ya setelah indikator tujuan jadi, kemudian kita menentukan strategi, mungkin bisa model pembelajaran, metode pendekatan. Nah, kemudian kita menentukan media, kemudian terkait dengan penentuan sumber pembelajaran dan menyusun kegiatan pembelajaran ya semacam RPP seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-12 di sini ya setelah strategi, media, sumber pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sudah jadi dari pertemuan 11, kemudian kita menyusun materi pembelajaran. Jadi mengembangkan materi pembelajaran dari penentuan materi pembelajaran ya dari kegiatan 11 yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi mulai pertemuan ke-9, 10, 11, 12 itu tugas individu. Ya, tugas individu yang berkesinambungan, saling menyambung ya. Jadi harus konsisten mulai dari pertemuan ke-9, 10, 11 dan 12 serta ke-13. Nah, karena namanya perangkat harus berkesinambungan ya, mulai dari indikator sampai ke soal evaluasi harus nyambung. Tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di awal. Kemudian pertemuan ke-13 di sini mahasiswa mampu menentukan rencana evaluasi pembelajaran tematik. Nah, jadi seperti ketika kita membuat perangkat pembelajaran yang biasanya diakhiri dengan pembuatan atau penentuan atau membuat rencana terkait evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Kemudian yang ke-14 di sini mahasiswa mampu melakukan analisis masalah dalam kurikulum 2013 kaitannya dengan buku guru. Nah, untuk aktivitas mahasiswa di sini mahasiswa berlatih menyusun artikel tentang masalah dalam kurikulum 2013 kaitannya dengan buku guru, yaitu pertemuan 14 dan 15 mahasiswa boleh memilih salah satu tema artikel yang akan dikembangkan. Nah, ini jadi kalau maksimal nanti bisa dipublikasikan ya. Kemudian untuk tagihan SKPI ya. Kemudian untuk pertemuan ke-15 sama ya kegiatannya. Mahasiswa di sini berlatih menyusun artikel tentang masalah dalam kurikulum 2013 kaitannya dengan buku siswa. Nah, seperti itu. Kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, demikian untuk penyampaian silabus satu semester ya untuk mata kuliah pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.